Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kapal Pelni KM Umsini tujuan Surabaya Jakarta terbakar di kota Makassar. Penumpang panik menyelamatkan diri. Seorang petani ditelan ular piton sepanjang 7 meter di areal perkebunan Kabupaten Sidrap. Misteri kematian wanita lanjut usia di kota Makassar terungkap, ternyata dirampok dan dihabisi oleh cucu perempuan bersama kekasihnya. Kita ke informasi pertama. Kapal Pelni KM Umsini tujuan Surabaya Jakarta terbakar Minggu pagi. Penumpang panik saat asap pekat menyelimuti kapal dan pelabuhan. Sementara hingga saat ini, ribuan penumpang masih bertahan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menunggu kepastian. Para penumpang panik beramburan menyelamatkan diri saat asap pekat memenuhi ruangan Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar Minggu dini hari. Asap ini muncul dari kapal Pelni KM Umsini tujuan Surabaya dan Jakarta yang terbakar di dermaga. Upaya pemadaman berlangsung hingga Minggu pagi. Penumpang mengaku kepulan asap muncul pertama kali dari dek bawah kapal hingga menjalar ke kabin atas. Lampu di dalam, jadi saya berpikir barusan ini kapal mati lampu. Jadi ada saya sempat saya keluar, dia asap sudah di atas. Tapi saya tetap melanjutkan sholat subuh, Pak. Ya, jadi setelah sholat subuh saya turun, di dek sudah berasap semua karena kita panik dengan tidak ada penerangan kecuali yang bawa HP. Karena ini ada orang yang ngomong bilang kebakaran, kebakaran. Pertama saya pikir bercanda gitu. Nah, ternyata beneran karena ada yang rekam dari bawah. Oh, begitu. Terus itu pas ditahunya bagaimana? Ya Benar. Panik. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara ribuan penumpang masih bertahan di ruang tunggu pelabuhan menunggu kepastian dari pihak Pelni. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang petani ditelan ular piton sepanjang 7 meter di areal perkebunan Kabupaten Sidrap. Korban dimangsa piton saat berjalan menuju perkampungan untuk menjual hasil perkebunan berupa cabai dan coklat. Video ini mungkin membuat Anda tidak nyaman. Video amatir merekam saat warga beramai-ramai mengeluarkan tubuh korban bernama Farida 50 tahun dari dalam perut seekor ular piton sepanjang 7 meter Jumat pagi. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai petani diduga dimangsa piton raksasa di area perkebunan Dusun Paraja 3, Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Kamis lalu. Menurut warga, sebelumnya korban meminta izin kepada suaminya untuk menjual hasil kebun berupa cabai dan coklat ke perkampungan. Namun hingga malam hari, korban belum pulang ke rumah. Jumat pagi, suami bersama warga yang menelusuri jalan ke perkampungan menemukan barang bawaan korban jatuh berserakan. Sementara tak jauh dari lokasi, seekor piton raksasa bersembunyi di semak-semak. Ternyata dilihat di perjalanan ada barang bawaan yang ditinggal di situ, ya, ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya. Ada kakaonya, kemudian ada cabenya dan ada yang bawaannya pokoknya ya. Tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Ular, kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup, cuma badannya yang kelihatan. Usai berhasil mengevakuasi korban dari perut ular piton, warga kemudian membawa korban ke rumah duka di Pangkajene, Kabupaten Sidrap untuk dimakamkan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang balita jenis kelamin perempuan ditemukan tewas mengapung di saluran irigasi persawahan di Kabupaten Goa. Diduga balita itu terjatuh dan terbawa arus saluran irigasi sejauh 1 km. Mayat bayi 3 bulan telah dipenuhi lumpur tersangkut di saluran irigasi persawahan Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa Jumat pagi.
Bayi perempuan itu ditemukan oleh warga saat pertama kali terlihat balita ini dikira boneka. Namun setelah dilihat dari dekat ternyata jasad bayi. Dipanggil sama bonek dan adiknya dibawa di selokan air. Pas saya datang saya bilang, ih anak kecil itu yang dibawa di air. Meninggal demi jadi keadaan begitu saya harus pergi melapor ke Pak RT. Sempat dikira boneka. Jadi pas dilihat baik-baik ternyata bayi. Kan ada keluar minyak darah. Iya. Menghadap kemana itu bayi waktu dilihat? Menghadap ke atas. Tim Inafis dan Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara, diduga balita ini terjatuh dan tenggelam hingga terbawa arus sejauh 1 km dan berakhir di saluran irigasi. Itu ditemukan pas sekitar pukul 06.00 Wita pagi. Di mana ditemukan? Ditemukan di aliran saluran air, Pontobila, lingkungan Ujung Bulo, Kelurahan Lembampara, Kecamatan Baromong, Kabupaten Goa. Jadi ditemukan dalam kondisi bagaimana? Kondisi bayi ini dalam keadaan sudah meninggal dan mengapung di saluran air. Ada usianya berapa? Usia diperkirakan sekitar antara 3 bulan ke atas. Berarti balita, Pak? Jenis kelamin informasi dilihat dari keterangan itu perempuan. Diperkirakan usia balita di atas 3 bulan. Polisi juga hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi dan menyelidiki seorang ibu yang sebelumnya melaporkan anak balitanya hilang dari rumah. Jasad balita ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Andi Muasari melaporkan dari Kabupaten Goa. Puluhan mahasiswa dan pedagang pasar menggelar demonstrasi di kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare. Mahasiswa menyoroti kinerja pegawai dinas tersebut buntut kisruh pedagang terkait penetapan jam operasional Pasar Sumpang Minangai dan Pasar Senggol. Membakar ban bekas, puluhan mahasiswa dan pedagang menggelar demonstrasi di depan kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare Jumat lalu. Mahasiswa menyoroti kinerja Dinas Perdagangan yang dinilai tidak mampu menyelesaikan polemik antara pedagang terkait jam operasional pasar di Pasar Sumpang Minangai dan Pasar Senggol. Kami gerakan mahasiswa ekonomi tidak ada keberpihakan pada Pasar Sumpang, pada Pasar Senggol, ataupun pihak manapun. Jadi ini bukti dari ini adalah gerakan independen dari kami sendiri. Juga kalau kinerja dari Dinas Perdagangan itu sendiri sudah bagus dari dulu, tentunya tidak ada masalah yang timbul di kemarin. Ya. Kisruh ini muncul setelah beberapa bulan terakhir, pedagang Pasar Sumpang Minangai menggelar pasar malam 2 kali dalam sepekan, sehingga pedagang Pasar Senggol keberatan. Omset pedagang di Pasar Senggol menurun selama adanya pasar malam di Sumpang Minangai. Berdasar pada aturan yang mereka juga buat bahwa Pasar Sumpang itu jam operasionalnya sampai jam 6 sore. Jadi di luar itu tidak dibolehkan. Itu. Padahal karena kalau malam ramai pembeli. Ya alhamdulillah mereka di sini memang banyak keberatan karena mereka sudah dalam zona nyaman istilahnya. Dan mereka berpendapat bahwa pembeli di sini adalah pembeli tersendiri untuk pasar ini. Maksudnya bukan pembeli dari Pasar Senggol lari ke sini, tidak. Kenyataannya kan yang membeli di sini kan orang yang lewat. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare mengatakan Dinas Perdagangan tetap akan menjalankan jam operasional pasar sesuai dengan ketentuan yang ada. Solusi sudah ada, artinya kita sementara jalan, kita sementara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita sudah lihat beberapa hari ke belakang yang lalu itu kita sudah melaksanakan bagaimana caranya kita mengakomodir pedagang-pedagang yang ada di Pasar Sumpang untuk bagaimana mereka bisa berdagang di Pasar Senggol. Karena ini tadi terkait dengan aturan jam operasional pasar itu di pasar khusus untuk Pasar Sumpang itu jam operasional itu cuma sampai jam 18.00 dari jam 5 pagi. Ini yang kami laksanakan sesuai dengan jam operasional. Jadi, tetapi kami tidak pernah menyampaikan atau melarang pedagang untuk berdagang
berdagang. Jadi makanya solusinya itu kami mencoba untuk memberikan ruang atau menempatkan mereka yang ingin berdagang, yang ingin melaksanakan kegiatan dagang pasar malam itu di Pasar Senggol. Jauh sebelumnya, pemerintah Kota Parepare telah menetapkan jam operasional Pasar Sumpang Minanggai mulai pukul 5 hingga 18 WITA. Sementara jam operasional Pasar Senggol dari pukul 16 hingga 21 WITA. Suari Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ratusan massa dari berbagai ormas Islam di Kota Makassar berkonvoi dan mendatangi serta menyegel tempat makanan siap saji yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Adu mulut serta ketegangan sempat terjadi saat pengelola restoran sempat menghalangi massa yang hendak menutup pintu masuk. Keributan tak berlangsung lama setelah puluhan personil kepolisian yang melakukan pengawalan memediasi kedua belah pihak. Mereka berkonvoi dan mendatangi satu persatu tempat makanan siap saji di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Jumat lalu. Selain memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel, massa juga memasang stiker sebagai tanda penyegelan. Aliansi Umat Islam mengadakan konvoi pawai bela Palestina, aksi bela Palestina ini di mana kami akan singgahi waralaba, galeri-galeri yang mendukung Palestina seperti Pizza Hut ini. Ya, mungkin itu saja. Jadi aksi ini untuk memboikot produk kita meneruskan maklumat dari MUI yang isinya salah satunya itu memboikot produk-produk yang mendukung Israel.